Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adzannya Bilal. Ya. Bilal adzan maksudnya ketika Bilal adzan misal Allahu akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi, bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya. Tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Di kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah, kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah, ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya nggak ke masjid karena situasi begini, mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, itu tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuhnya dengan cara yang berbeda.
Jadi kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumahnya, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang adzan radhiyallahu taala anhu, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan subuh. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh adzan pertamanya itu Bilal. Adzan keduanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, adzan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk, baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu adzan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Maka kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum ya min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan. Jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum, karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adzannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu belum masuk fajar. Di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya, Ibnu Ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini?